Tidak diakui oleh suamiku hanya karena aku bekerja menjadi cleaning service di kantornya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pagi itu, langit mendung seolah mencerminkan hati Dinda yang resah. Dengan seragam cleaning service berwarna biru pudar dan sepatu karet yang masih terasa asing di kakinya, ia melangkah masuk ke lobi megah PT Sentosa Jaya, kantor tempat suaminya bekerja. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena gugup memulai pekerjaan baru, tapi karena ia tahu, di gedung inilah ia harus menghadapi kenyataan. Dirinya dan Fahmi kini berada di dunia yang sama, tapi tidak sejajar. Sehari sebelum ia resmi bekerja, Dinda sempat mengutarakan niatnya pada Fahmi. Lelaki itu langsung diam, wajahnya mengeras, mata tajamnya menyiratkan ketidaksetujuan yang tidak diucapkan. Kenapa harus di tempat aku kerja? Din? Nggak ada tempat lain? Tanyanya waktu itu, seolah keberadaan Dinda akan mencemarkan nama baiknya di mata rekan-rekan kantor. Tapi Dinda hanya diam, menunduk, menahan kecewa. Ia tak ingin berdebat. Ibunya butuh pengobatan, dan pekerjaan ini satu-satunya yang diterima cepat. Gengsi suami bukan sesuatu yang bisa ia prioritaskan saat ini. Dan kini, di hari pertamanya, Dinda menatap tangga marmer dan langit-langit kaca yang memantulkan cahaya lampu gantung. Semua terasa mewah, semua terasa asing. Ia menunduk, merapikan kerudung dan menyembunyikan rasa canggung di balik senyum sopan. Ia berpapasan dengan beberapa karyawan bersetelan jas, tapi tak satu pun yang menyapanya. Mereka melihatnya seperti bagian dari furnitur kantor. Ada, tapi tak dianggap. Saat jam menunjuk pukul 10 pagi, Dinda sudah mulai terbiasa menyapu koridor lantai 2. Disitulah matanya bertemu dengan sosok yang ia kenal begitu dalam. Fahmi, suaminya, berdiri di dekat mesin kopi bersama dua rekan kerjanya. Dinda menyunggingkan senyum kecil, hendak menyapa, tapi langkah Fahmi malah menjauh. Ia memalingkan wajah, seolah tak mengenal perempuan yang setiap malam ia tiduri. Dinda membeku. Rasa malu dan sakit hati menyesakkan dadanya seperti debu yang mengendap terlalu lama di sudut-sudut ruangan. Mbak, kalau ngepel jangan dekat sini. Nanti sepatu saya basah. Tegur seorang wanita bersuara tajam. Rina. Dinda buru-buru mengangguk dan mundur. Dari sudut matanya, ia melihat Fahmi mencuri pandang, lalu cepat-cepat masuk ke ruang rapat. Ia benar-benar berpura-pura. Dinda menyeka peluh di pelipisnya, bukan karena kelelahan, tapi karena air mata yang nyaris jatuh. Bukan ini yang ia harapkan dari pekerjaan baru. Ia tahu hidup tak akan mudah, tapi tidak menyangka luka pertama datang dari orang yang seharusnya melindungi harga dirinya. Hari itu, Dinda datang lebih awal dari biasanya. Ia sengaja tiba sebelum matahari benar-benar naik, berharap bisa menyelesaikan sebagian tugas sebelum kantor mulai ramai. Dengan cekatan, ia mulai membersihkan lorong lantai 3. Lantai yang biasanya digunakan untuk rapat penting divisi marketing, tempat Fahmi bekerja. Tangannya yang lincah mengelap meja, menyapu debu di permukaan lemari arsip, dan mengepel lantai hingga mengilap. Ia tahu, sekecil apapun noda bisa membuatnya ditegur. Saat waktu menunjukkan pukul 9:15, Dinda memasuki ruang rapat utama, tanpa tahu bahwa di dalamnya sudah ada beberapa orang, termasuk Fahmi. Ia mendorong troli pembersih dan membuka pintu perlahan, tak menyangka akan disambut pandangan kaget dari semua yang hadir. Sebuah kesunyian tiba-tiba menggantung di udara. Klien pria berbaju safari kelabu menghentikan ucapannya. Pak Joko yang biasanya bersuara lantang saat presentasi pun menoleh heran. Dan di sudut meja, Fahmi menegang, tubuhnya kaku seperti patung batu. Dinda membeku sejenak. Matanya langsung bertemu dengan milik Fahmi, yang cepat-cepat berpaling. Dinda menunduk sopan dan berkata pelan,
Maaf, saya kira ruangan belum dipakai. Saya hanya ingin membersihkan sebentar. Ia hendak mundur, tapi klien itu malah tersenyum. Tidak apa-apa, Mbak. Saya justru kagum. Kantornya bersih sekali. Bahkan ruangan ini wangi. Profesional sekali cleaning servisnya. Ucapan itu disambut tawa kecil dari beberapa staf. Namun berbeda dengan Fahmi. Ia terlihat risih, bahkan wajahnya memerah, entah karena marah atau malu. Ia tidak ikut tertawa. Justru pandangannya menusuk ke arah Dinda seperti ingin mengatakan, "Keluar. Sekarang." Dinda yang peka langsung menangkap sinyal itu. Ia buru-buru menarik troli dan keluar tanpa sempat menutup pintu rapat dengan benar. Di luar, ia berdiri mematung sejenak. Pujiannya terdengar membesarkan hati, tapi tatapan Fahmi tadi lebih kuat mencabik perasaannya. Setelah rapat selesai, Fahmi mendatanginya di gudang alat kebersihan. Ia membuka pintu dengan kasar, lalu menatap Dinda tajam. "Ngapain kamu masuk ruang rapat tadi?" Suaranya tertahan, tapi penuh amarah. Dinda menatapnya pelan. "Aku nggak tahu kalau kalian sudah mulai, Mas. Aku cuma kerja." Fahmi menghela napas, tapi bukan napas tenang. Napas geram. "Kalau ada rapat, jangan ganggu. Kamu bikin aku malu di depan klien. Mereka ngira kamu orang penting." Ternyata, ia tak melanjutkan. Tapi Dinda tahu, kata yang ingin keluar adalah, "Cuma tukang bersih-bersih." Dinda menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Bukan karena dimarahi, tapi karena luka batin yang terasa semakin dalam. Ia tidak meminta Fahmi untuk bangga padanya. Ia hanya ingin dihormati sebagai istri. Sebagai seseorang yang bekerja demi mempertahankan kehidupan bersama. Setelah Fahmi pergi, Dinda duduk di lantai gudang. Tangannya meremas kain pel yang sudah lembab, seolah ingin melampiaskan seluruh rasa sesak. Ia ingat malam sebelum bekerja di kantor ini, Fahmi pernah berkata, "Aku gak siap orang-orang tahu kamu istriku." Belum siap aja. Dinda saat itu mencoba memahami. Tapi hari ini, ia sadar, yang Fahmi maksud dengan belum siap, mungkin tak akan pernah berubah menjadi sudah siap. Rina, rekan kerja Fahmi, sudah lama mencium ada yang aneh dari Fahmi. Lelaki itu mendadak lebih gelisah, mudah tersulut, dan terlihat sangat defensif setiap kali seseorang menyebut-nyebut soal cleaning service baru yang sopan tapi terlalu pendiam itu. Awalnya, Rina tak begitu peduli. Tapi rasa ingin tahunya terusik saat suatu pagi ia melihat Fahmi berdiri di dekat tangga darurat, berbicara pelan dengan seseorang yang mengenakan seragam biru, Dinda. Percakapan itu terdengar tegang, tapi bukan seperti antara karyawan biasa. Saat Dinda menunduk dengan mata berkaca-kaca, dan Fahmi buru-buru pergi tanpa menoleh, benih kecurigaan itu mulai tumbuh subur di hati Rina. Rina bukan tipe wanita yang membiarkan hal seperti itu berlalu begitu saja. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Dinda. Ia memperhatikan bahwa Dinda selalu menghindar dari lantai marketing saat jam sibuk, tapi kadang muncul saat kantor hampir kosong, seolah sengaja menyesuaikan waktu agar tidak bertemu Fahmi. Ia juga memperhatikan bahwa Fahmi pernah secara tidak sengaja menyebut nama Dinda saat sedang rapat, padahal tidak ada rekan satu tim bernama itu. Rina hanya perlu sedikit kepastian untuk memulai permainan yang sangat ia kuasai, menyebar rumor. Dan seperti racun yang menetes perlahan ke air jernih, kata-kata Rina menyebar dari meja ke meja. "Kalian lihat si cleaning service baru itu?" bisiknya pada karyawan desain. "Dia sering banget loh dekat-dekat meja anak marketing. Padahal kayaknya dia cleaning service lantai bawah." Suaranya dibuat terdengar khawatir, seolah sedang melindungi nama baik perusahaan. "Jangan-jangan dia itu mata-mata HRD buat nguping kelakuan kita," tambahnya sambil tertawa. Beberapa orang ikut tertawa kecil, tak sadar bahwa mereka sedang menjadi alat permainan seseorang. Tapi tak semua tawa itu ringan. Ada yang mulai bertanya-tanya,
Ada yang mulai memperhatikan bagaimana Fahmi mendadak keluar saat Dinda muncul di lorong. Ada juga yang mulai melihat bagaimana Fahmi menjadi jauh lebih sensitif terhadap kritik dari tim, seolah sedang menanggung beban yang tak bisa dibagi. Dan saat Rina menyebar rumor berikutnya, bahwa si cleaning service baru mungkin punya kedekatan khusus dengan seseorang di divisi marketing, mata beberapa orang langsung melirik Fahmi. Tepat seperti yang Rina inginkan. Dinda sendiri mulai merasakan perubahan atmosfer. Ia sering merasa diperhatikan, tapi bukan dalam arti baik. Tatapan yang dulu acuh, kini menjadi tajam dan menilai. Beberapa karyawan perempuan tiba-tiba bersikap dingin padanya. Ada yang diam-diam menyindir dengan kalimat menggantung seperti, "Wah, enak ya kalau punya kenalan orang dalam." Dinda tidak mengerti dari mana semua ini bermula. Sampai suatu hari ia mendengar langsung gumaman dua karyawan perempuan di toilet. "Makanya, jangan GR deketin cowok-cowok kantor. Apalagi kalau udah punya istri di rumah. Pakai seragam biru, tapi kelakuan." Saat itu, Dinda hanya bisa berdiri di bilik toilet, menggigit bibirnya agar tak menangis. Ia tidak tahu harus menjelaskan pada siapa dan untuk apa. Ia tidak bisa mengatakan bahwa Fahmi adalah suaminya. Bukan hanya karena permintaan Fahmi, tapi karena ia tahu tak akan ada yang percaya. Di mata mereka, Dinda hanyalah petugas kebersihan. Dan di mata Fahmi, ia bahkan tak cukup layak untuk dikenalkan. Sementara itu, Rina tersenyum puas di balik mejanya, seperti dalang yang berhasil menggerakkan wayang-wayangnya. Ia belum tahu apa hubungan sebenarnya antara Dinda dan Fahmi, tapi satu hal pasti, ada sesuatu yang disembunyikan. Dan jika itu bisa menjadi senjatanya untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, ia siap menusuk kapan saja. Hari itu udara panas meski hujan baru saja reda. Lantai 3 kantor masih sepi saat Dinda sedang mengepel dekat ruang pantry. Ia sedang memunguti sisa tumpahan kopi dari malam sebelumnya ketika langkah kaki yang familiar terdengar mendekat. Fahmi. Ia tidak sendiri. Suaranya terdengar berbicara santai dengan seseorang, dan suara itu adalah milik Rina. Tawa mereka terdengar lepas, membuat hati Dinda mencelos tanpa alasan yang jelas. Ia buru-buru berdiri, hendak berpindah sebelum mereka melihatnya. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Rina menoleh lebih dulu dan langsung melontarkan senyum menyebalkan. Ini yang katanya rajin banget itu ya? Mbak Dinda, ya." Nadanya seperti gula beracun, manis tapi menyindir. Fahmi terlihat panik sepersekian detik, tapi segera mengubah ekspresi menjadi dingin. "Oh, ya, itu cleaning service baru," katanya tanpa beban, seolah ia tidak sedang berbicara tentang istrinya sendiri. Dinda tertegun. Suara Fahmi terdengar asing. Ada jarak yang ia pasang, dinding yang jelas-jelas dipaku dengan kebohongan. Ia menunduk, lalu berlalu tanpa sepatah kata, tapi dalam dadanya ada sesuatu yang patah. Beberapa jam setelah itu, Dinda kembali ke lantai 4 untuk membersihkan ruang kaca yang menghadap ke arah jalan utama. Saat ia sedang merapikan kursi, tiba-tiba pintu terbuka dan Fahmi muncul, wajahnya masam. Ia menutup pintu dengan cepat, lalu menghampiri Dinda tanpa bicara. Setelah memastikan ruangan kosong, ia bersuara pelan namun tajam. "Aku udah bilang, jangan panggil aku, Mas, di kantor," katanya tanpa basa-basi. Dinda bingung. "Aku tadi nggak manggil kamu apa-apa. Tapi kemarin kamu sempat manggil aku pas di lorong." Rina dengar. Dia nanya-nanya. Jawab Fahmi, napasnya terburu. "Aku gak mau semua orang tahu kita suami istri. Gengsi, Din. Mereka bisa pikir aku nikahin OB kantor. Aku bakal dijadiin bahan gosip seumur hidup." Dinda menatapnya dengan getir. "Lalu aku ini harus jadi apa? Mi? Bayangan? Boneka? Aku kerja karena kita butuh uang. Ibuku sakit. Kamu juga tahu."
Fahmi tak menjawab. Matanya tak berani menatap Dinda. Kalau kamu malu aku kerja di sini, kenapa dulu kamu setuju? Suara Dinda mulai bergetar. Fahmi menghela napas panjang. Aku nyerah. Aku nggak bisa terus begini. Aku mau kamu pindah shift. Ambil malam aja, biar kita nggak ketemu di kantor. Dinda menatap Fahmi dalam-dalam. Tak ada lagi rasa marah, hanya luka yang menganga. Kamu tahu, Mas? Rasanya kayak disembunyiin karena aku aib. Tapi baiklah, aku akan ambil shift malam. Biar kamu bisa berdiri gagah di depan teman-temanmu. Setelah Fahmi pergi, Dinda berdiri diam dalam ruang kaca yang kini terasa seperti penjara transparan. Di luar, lampu-lampu kantor mulai menyala, menandai jam pulang bagi para eksekutif. Tapi baginya, malam baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, Dinda resmi berpindah ke shift malam. Saat kebanyakan orang bersiap tidur, ia justru bersiap menyapu lantai, mengepel koridor, dan mengelap jendela-jendela besar yang memantulkan bayangan dirinya yang semakin lelah. Ia bekerja diam-diam, seperti bayang-bayang Fahmi yang tak pernah dikenalkan pada siapapun. Sementara itu, Fahmi menjalani hari-harinya tanpa lagi harus berhadapan dengan wajah Dinda di kantor. Tapi yang tak ia sadari, dalam setiap senyuman yang ia lemparkan pada kolega, dalam setiap presentasi yang ia buat, ada rasa bersalah yang mengendap. Dan rasa itu akan tumbuh, menuntut balas pada waktunya. Malam itu udara begitu pengap. Lantai 2 gedung kantor sudah sepi. Hanya suara mesin pendingin dan langkah kaki Dinda yang terdengar samar. Pukul sudah hampir 11 malam, tapi masih ada lantai yang harus disapu, kamar mandi yang perlu disikat, dan kaca-kaca besar yang harus dibersihkan dari sisa sidik jari siang tadi. Dinda bekerja sendirian malam ini. Salah satu rekan cleaning servisnya izin karena anaknya demam, dan ia, seperti biasa, tidak tega menolak. Tubuhnya terasa remuk. Setelah mengangkat ember berisi air sabun yang berat, tangannya gemetar. Punggungnya seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Tapi Dinda tetap melanjutkan. Dalam benaknya hanya ada satu alasan. Ibunya yang masih terbaring di rumah dengan obat yang hampir habis. Gaji lembur, seberapa kecil pun, akan sangat berarti. Ketika hendak membersihkan toilet lantai 4, tiba-tiba pandangannya kabur. Dinda sempat berpegangan pada dinding, namun matanya sudah berkunang-kunang. Dalam sekejap, tubuhnya ambruk di lantai toilet pria, kepala membentur kusen pintu. Ia tidak sempat bersuara. Beberapa jam kemudian, seorang petugas keamanan yang sedang patroli menemukan Dinda terbaring tak sadarkan diri. Panik, ia segera menghubungi bagian HR dan beberapa nama darurat di data karyawan outsourcing. Salah satunya, Fahmi. Telepon Fahmi berdering keras di tengah tidurnya yang tidak nyenyak. Ia baru pulang dari makan malam dengan Rina dan beberapa rekan. Dengan malas, ia mengangkatnya. Halo? Siapa? Suaranya serak. Pak Fahmi, ini dari kantor. Istri Anda, Bu Dinda, pingsan di lantai 4. Kami sudah hubungi ambulans. Tapi kami butuh Anda datang sekarang. Jantung Fahmi seakan berhenti berdetak. Apa? Dinda. Tapi rasa paniknya segera digantikan oleh rasa was-was lain. Bagaimana kalau orang kantor tahu? Bagaimana kalau wajahku tersebar sedang menjemput cleaning service yang ternyata istriku sendiri? Ia mengumpat dalam hati, lalu segera mengenakan jaket dan keluar. Setibanya di kantor, ia langsung melihat Dinda di ruang UKS, dengan infus di tangan dan wajah yang pucat seperti kertas. Perawat darurat berkata, kemungkinan besar karena kelelahan ekstrim. Tekanan darahnya sangat rendah. Dia butuh istirahat, Pak. Alih-alih panik atau menyesal, Fahmi justru menarik napas panjang dan memalingkan wajah. Di dalam benaknya berkecamuk ketakutan, bukan tentang Dinda, tapi tentang apa kata orang nanti. Ia menatap petugas keamanan dan berkata lirih, tolong jangan bilang-bilang siapapun.
Jangan sebar-sebarkan ya kalau saya yang jemput. Ini urusan pribadi. Petugas itu mengangguk pelan, meski jelas terlihat heran. Fahmi kemudian membantu mengangkat Dinda ke taksi online yang ia pesan, menunduk sepanjang jalan agar wajahnya tak terlihat. Di dalam mobil, Dinda mulai sadar perlahan, dan melihat suaminya yang duduk diam di sampingnya, tak berkata apapun. "Maaf," suara Dinda serak, lemah. Tapi Fahmi tak menjawab. Ia menatap keluar jendela, matanya tajam. "Besok kamu cuti dulu. Jangan kerja sampai kamu kuat. Aku nggak mau hal kayak gini bikin orang-orang ngomongin aku di kantor." Dinda hanya diam. Dalam tubuh yang lelah, hatinya jauh lebih lelah. Kalimat itu bukan bentuk kasih sayang. Itu bentuk kekhawatiran Fahmi terhadap dirinya sendiri. Ia tak sedang mengkhawatirkan istri yang hampir pingsan karena kerja malam-malam, tapi lebih takut reputasinya rusak jika orang tahu. Dinda menoleh keluar jendela, memandangi lampu-lampu kota yang kabur oleh air mata yang tak bisa ia tahan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dinda bertanya dalam hati, apakah aku masih istri, atau hanya beban yang ia sembunyikan dari dunia? Rina tahu waktunya telah tiba. Selama berminggu-minggu ia mengamati, menyusun keping demi keping teka-teki yang berserakan, dan kini ia sudah sangat yakin, Dinda bukan sekadar cleaning service biasa. Wanita itu adalah istri Fahmi. Dan fakta itu adalah senjata. Di tangan orang seperti Rina, rahasia bukan untuk dijaga, melainkan untuk dijual, ditukar, dimanfaatkan demi ambisi. Hari itu, Rina menghampiri Fahmi di pantry dengan santai, secangkir kopi di tangannya. Wajahnya manis, senyumnya hangat. Tapi Fahmi bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda di balik mata itu. Ada kilatan yang membuat tengkuknya merinding. "Kopi hitam ya, Mas Fahmi?" goda Rina sambil menyodorkan cangkir. "Kamu pasti butuh energi ekstra buat bahas proposal proyek klien yang itu tuh, yang katanya lagi sensitif banget." Ia menatap Fahmi tajam. "Kamu pasti pengen banget naik ke posisi manajer, ya kan?" Fahmi hanya mengangguk kaku. "Ya, siapa sih yang gak pengin?" katanya datar. Rina mendekat, merendahkan suaranya hingga nyaris seperti bisikan. "Sayang ya, kadang kesempatan bagus bisa hilang cuma karena satu kesalahan kecil. Apalagi kalau HRD tahu soal hubungan terlarang antara salah satu staf dan cleaning service." Tubuh Fahmi menegang seketika. Cangkir kopinya hampir jatuh dari tangan. Ia menatap Rina dengan mata membelalak, seolah hendak memastikan apa yang baru saja didengarnya. Rina menyeringai. "Iya, aku tahu, Fahmi. Aku tahu semuanya. Dinda itu istrimu, kan? Gak usah pura-pura." Fahmi menatap ke sekeliling, memastikan tak ada orang. "Jangan asal ngomong," bisiknya tajam. Rina mengangkat alis. "Aku nggak asal. Aku bisa buktiin, kalau mau. Dan jangan khawatir, aku belum cerita ke siapa-siapa. Tapi, tergantung kamu." Suasana pantry yang tadinya hanya dipenuhi aroma kopi, kini penuh dengan ketegangan dan ancaman. Rina melangkah lebih dekat, kini ekspresinya berubah menjadi sangat serius. "Aku mau kamu bantu aku dapat proyek besar dari klien luar itu. Yang kamu tahu itu udah hampir pasti jatuh ke tangan si Arif." "Bukan wewenangku," potong Fahmi. "Buat aku wewenangmu jadi wewenangku," jawab Rina pelan tapi mantap. "Atau, aku tinggal buka mulut ke Pak Joko. Atau ke HR. Bisa kacau semua, kan?" Fahmi terdiam. Ia tahu Rina tidak main-main. Wanita itu mungkin licik, tapi selalu tahu kapan harus mencakar dan kapan harus menunggu. Selama ini ia berpikir bisa menyembunyikan Dinda selamanya. Tapi satu celah saja, dan wanita seperti Rina akan menyusup seperti ular berbisa. Beberapa hari setelah percakapan itu, Rina tampak semakin percaya diri. Ia sengaja menyapa Dinda di lorong dengan nada sok akrab. "Hai, Mbak Dinda."
Wah, makin rajin aja ya. Fahmi pasti bangga banget ya punya istri sehebat kamu. Ucapannya terdengar biasa, tapi nadanya menyiratkan ancaman terselubung. Dinda hanya menatap bingung. Ia tidak tahu Rina tahu. Tapi sesuatu dalam kata-kata itu membuatnya merasa telanjang. Sementara itu, Fahmi semakin tertekan. Ia harus memilih, membantu Rina dan mempertaruhkan integritasnya, atau membiarkan rahasianya terbongkar dan menanggung malu yang selama ini ia hindari mati-matian. Ia tahu, satu langkah salah, maka semua yang ia bangun, citra, jabatan, harga diri, bisa runtuh dalam sekejap. Dan di luar semua itu, Dinda, yang tidak tahu dirinya telah dijadikan alat tawar-menawar, masih terus bekerja di malam hari, menyapu lantai tempat suaminya menyusun kebohongan demi kebohongan. Ia tidak tahu bahwa cinta yang pernah ia jaga kini sedang dipertaruhkan di meja permainan seorang wanita yang haus kuasa. Hari itu, langit mendung sejak pagi, seolah tahu bahwa akan ada badai lain yang bukan sekadar hujan. Dinda baru saja selesai mengepel koridor lantai 2 saat matanya menangkap Fahmi yang berjalan cepat di depan lift. Wajahnya tegang, langkahnya kaku. Ia tak sempat menyapa, hanya memandangi punggung suaminya yang makin hari makin terasa asing. Beberapa waktu belakangan, Fahmi semakin sering menghindarinya. Dulu, meski canggung, masih ada bisik pelan di sudut pantry atau sapaan hangat saat tak ada orang. Tapi kini, Fahmi seperti menarik garis batas. Tak ada lagi mata yang menoleh, tak ada senyum samar. Dinda merasa seperti bayangan yang tak diakui. Seperti debu di sudut ruangan yang tak penting untuk dilihat. Sore itu, saat istirahat sebelum shift malam, Dinda memberanikan diri naik ke rooftop, tempat yang sepi dan biasa ia datangi jika ingin menghirup udara lega. Tak disangka, Fahmi menyusulnya ke sana. Tapi bukan untuk menyapa atau menenangkan. Wajah Fahmi gelap, rahangnya mengeras. "Aku nggak bisa tahan lagi," katanya dingin. Dinda menatap suaminya, matanya penuh tanda tanya. Rina makin agresif. "Dia tahu semuanya, Din. Dan kamu masih aja kerja di sini, seakan-akan nggak terjadi apa-apa." "Aku kerja buat kita, buat ibu. Bukan buat bikin malu kamu," jawab Dinda pelan. "Justru itu masalahnya. Kamu bikin aku malu. Aku harus pura-pura nggak kenal kamu tiap hari. Tiap lihat kamu ngepel depan ruangan aku dihina dalam hati. Aku gak bisa, Din. Gak kuat," teriak Fahmi. Dinda mundur setapak, hatinya bergetar. "Jadi, kamu malu aku istrimu?" "Bukan itu maksudku. Tapi itu yang kamu katakan." Hening. Hanya suara angin dan dengungan dari AC gedung yang memekakkan telinga. Lalu, tiba-tiba Fahmi melempar sesuatu ke lantai, seragam Dinda yang baru ia ambil dari loker. Ia menginjaknya dengan kasar. "Kamu gak pantas pakai ini di tempat aku kerja. Kalau kamu masih ngotot kerja di sini, aku yang akan pergi. Atau, kamu keluar. Terserah." Dinda membeku. Ia menatap kain seragam yang kini kotor diinjak sepatu suaminya. Tak ada yang lebih menyakitkan dari rasa ditolak oleh orang yang seharusnya melindunginya. "Aku nggak akan keluar, Mi. Karena aku nggak salah," ucapnya lirih tapi tegas. "Kalau kamu nggak bisa nerima kenyataan bahwa istrimu kerja jujur buat bantu keluarga, mungkin kamu yang perlu keluar dari hidupku." Fahmi melotot. "Kamu ngancam aku?" "Enggak. Aku cuma capek hidup dalam kebohongan kamu." Keesokan harinya, Dinda menerima surat peringatan dari atasannya. Katanya, ada keluhan tentang perilaku tidak profesional di jam kerja. Ia tahu siapa di baliknya. Tapi ia tak membalas. Ia tetap datang kerja malam-malam, membersihkan kantor tempat suaminya menjatuhkannya secara perlahan. Ia bekerja dengan diam, tapi hati kecilnya sudah mengambil keputusan. Dinda, si istri yang pernah diam demi cinta,
kini mulai menyusun batas. Ia sadar, cinta tanpa hormat hanya akan membuatnya terinjak. Persis seperti seragamnya yang kemarin diinjak suaminya sendiri. Malam turun pelan-pelan di langit Jakarta, menumpahkan sunyi yang menyelimuti jalan-jalan menuju PT Sentosa Jaya. Di dalam gedung yang dingin dan terang oleh lampu-lampu fluorescent, Dinda berdiri di depan wastafel, menggenggam lap basah yang sudah kotor. Tangannya gemetar, bukan karena lelah semata, tapi karena jiwanya sedang runtuh sedikit demi sedikit. Meski luka hatinya masih menganga akibat pertengkaran dengan Fahmi, ia tetap bekerja. Ia tidak punya pilihan. Ada yang lebih penting dari harga dirinya. Ibunya, yang kini terbaring sakit di rumah kontrakan kecil mereka, memerlukan pengobatan yang tidak murah. Dinda memejamkan mata sejenak, mencoba menahan air mata yang terasa panas di pelupuk. Setiap malam ia harus memilih, menyerah pada rasa sakit karena disakiti suaminya sendiri, atau terus berjalan demi wanita yang sudah membesarkannya sendirian. Dan seperti malam-malam sebelumnya, ia memilih bertahan. Ia memilih tidak pulang, tidak bicara dengan Fahmi, hanya bekerja, bekerja, dan bekerja. Di lorong lantai 6, tempat terakhir yang harus dibersihkan malam itu, Dinda duduk sejenak, menyandarkan tubuh pada dinding. Tubuhnya pegal, kakinya bengkak, tapi pikirannya jauh lebih berat dari semua rasa sakit itu. Ia menggenggam sebuah amplop coklat tipis berisi hasil cek kesehatan ibunya yang baru ia ambil siang tadi. Kata dokter, ada kemungkinan komplikasi. Butuh rawat jalan intensif dan beberapa rangkaian obat mahal. Dinda menatap amplop itu lama-lama, seolah berharap isinya bisa berubah. Tapi kenyataan tak pernah bisa diajak berkompromi. Tanpa ia sadari, seorang wanita parubaya mendekat, menyodorkan sebotol air dan sepotong roti. Minum dulu. Enggak. Kamu pucat banget, kata Bu Ani, senior cleaning service yang sudah bekerja belasan tahun di kantor itu. Suaranya lembut, wajahnya teduh. Dinda menoleh, menerima air itu dengan tangan gemetar. Makasih, Bu Ani. Maaf, saya cuma istirahat sebentar. Tenang aja. Aku juga sering duduk di situ dulu. Tempat kita yang gak bisa dilihat siapa-siapa, jawab Bu Ani sambil tersenyum. Malam itu, Dinda curhat, untuk pertama kalinya. Ia bercerita tentang ibunya, tentang lembur, tentang bagaimana suaminya kini memperlakukannya seolah dia aib. Air matanya akhirnya jatuh juga, menetes diam-diam saat ia mengatakan, saya nggak tahu lagi caranya jadi istri yang cukup buat dia. Saya kerja keras, tapi kayaknya tetap salah di matanya. Bu Ani menepuk bahunya dengan hangat. Kamu bukan istri yang salah, Enduk. Kamu istri yang terlalu kuat. Kadang, orang yang terlalu kuat itu malah dianggap nggak perlu dihargai. Tapi itu salah, sayang. Kamu pantas dapat lebih. Kata-kata itu menampar lembut hati Dinda. Ia tidak menangis keras, hanya mengangguk pelan. Tapi sejak saat itu, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia tidak bisa lagi berharap kepada Fahmi untuk mengerti. Ia tidak bisa lagi menggantungkan harapan pada seseorang yang bahkan malu mengakuinya di depan orang lain. Di penghujung malam, Dinda menulis sebuah catatan kecil dan menyelipkannya di bawah bantal ibunya yang sedang tidur pulas. Bu, Dinda janji, kita pasti bisa lewat ini semua. Dinda akan cari jalan. Asal ibu sembuh, Dinda rela dihina, direndahkan, bahkan ditinggalkan. Karena buat Dinda, ibu segalanya. Dan malam itu, di antara lantai-lantai dingin gedung kantor dan luka-luka tak terlihat di hatinya, seorang istri memutuskan untuk tidak menjadi korban. Ia memutuskan untuk menjadi pelindung bagi orang yang selalu melindunginya dulu, ibunya. Pagi itu, suasana di ruang rapat lantai 3 terasa tegang. Pak Joko, direktur utama yang dikenal tegas dan berprinsip, duduk di ujung meja panjang dengan tatapan tajam. Di depannya, tumpukan dokumen, laporan keuangan divisi marketing,
dan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Beberapa orang manajer sudah duduk di kursi mereka dengan wajah tegang, termasuk Fahmi, yang duduk dengan senyum tipis yang dipaksakan. Rapat hari ini hanya satu agenda, ucap Pak Joko membuka, verifikasi ulang laporan keuangan triwulan terakhir. Fahmi meneguk ludah. Ia merasa keringat dingin mulai mengalir di punggung meski AC menyala dingin. Ia tahu laporan itu bermasalah. Beberapa minggu lalu, demi menjaga target dan bonus tambahan, ia dan Rina memanipulasi data pengeluaran promosi, menyisipkan angka-angka fiktif. Awalnya, Rina meyakinkannya bahwa itu akan aman, bahwa semua orang melakukannya. Tapi sejak proyek itu diserahkan ke tim audit internal, Fahmi mulai kehilangan tidur. Pak Joko lalu mengangkat dokumen di tangannya. Ada kejanggalan di laporan promosi klien Sentra Digital. Total biaya operasional lapangan tidak sesuai dengan kwitansi real. Bahkan beberapa vendor yang terdaftar di laporan, saat kami hubungi, mengaku tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan ini. Semua mata tertuju ke Fahmi. Jantungnya berdetak kencang. Rina, yang duduk satu kursi di sebelah kiri, pura-pura mencatat sambil sesekali meliriknya. Tidak ada bantuan dari arah itu. Justru senyum kecil di sudut bibir Rina membuat Fahmi sadar. Ia dijebak. Rina tahu laporan itu rawan, dan entah sejak kapan, ia berhenti menutupi persekongkolan mereka. Semua bukti yang ada, rupanya hanya menyudutkan Fahmi seorang diri. Saya sudah serahkan semua bukti ke HR dan bagian legal. Lanjut Pak Joko dengan nada datar namun mematikan. Dan sampai hasil penyelidikan tuntas, Saudara Fahmi dinonaktifkan dari semua aktivitas operasional perusahaan. Anda bisa mengemasi barang-barang Anda hari ini juga. Fahmi berdiri kaku. Tangannya gemetar. Dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ia mencoba membela diri, namun tak ada satupun yang mendengarkannya. Rina hanya menunduk tenang, pura-pura tak tahu apa-apa. Ia tidak butuh banyak kata untuk menusuk. Cukup diam, dan membiarkan Fahmi jatuh sendiri. Sementara itu, di sudut gedung yang berbeda, Dinda tengah mengepel ruang lobi utama. Ia tak tahu bahwa untuk pertama kalinya, orang yang selama ini menginjak-injak harga dirinya kini sedang terperosok dalam lubang yang ia gali sendiri. Ia baru mengetahui kabar itu dari Bu Ani saat istirahat malam. Kamu tahu? Divisi marketing kacau hari ini. Katanya Fahmi dinonaktifkan karena laporan keuangan bermasalah, ujar Bu Ani sambil menyeruput teh. Dinda diam sejenak, tak percaya. Serius, Bu? Bu Ani mengangguk. Katanya lagi diusut. Tapi aku dengar dari OB, Rina aman-aman aja. Padahal, ya kamu tahu sendiri siapa yang dekat sama Fahmi. Dinda menunduk, menyeka pelan tangannya yang kotor oleh debu. Hatinya tidak bahagia, tapi ada sedikit perasaan lega. Ia tidak dendam, tapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa semesta sedang menunjukkan keadilan dengan caranya sendiri. Di rumah malam itu, Dinda berdiri di depan cermin kecil di kamar ibunya. Ia menatap bayangannya sendiri, lebih lama dari biasanya. Wanita di balik pantulan itu tampak letih, tapi tidak rapuh. Ia sadar, semesta mulai bergerak. Tidak untuk membalas dendam, tapi untuk menyeimbangkan segalanya. Sementara itu, Fahmi duduk di warung kopi dekat rumah kosnya yang baru. Tidak ada Rina, tidak ada pekerjaan, tidak ada martabat. Hanya segelas kopi dingin dan rasa pahit yang bahkan lebih menyiksa dari nasibnya sendiri. Ia menatap layar ponsel kosong, mengulang-ulang percakapan terakhir dengan Dinda di pikirannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fahmi merasa dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Namanya karma. Suasana rumah kecil kontrakan itu lengang malam itu. Tidak ada suara televisi, tidak ada tawa, hanya suara kipas angin tua yang berdengung pelan. Dinda duduk di tepi ranjang ibunya yang sudah tertidur. Di tangannya, ada laptop Fahmi,
Ia pinjam beberapa hari lalu karena laptop servisannya rusak. Awalnya hanya ingin membuka file tugas kursus komputer. Tapi Tuhan punya cara aneh untuk membuka tabir kebenaran. Sebuah folder dengan nama aneh di desktop menarik perhatiannya. Awalnya Dinda ragu untuk membuka, tapi sesuatu dalam dirinya mendorong. Dan saat folder itu terbuka, seluruh isi dunia seolah runtuh dalam 1 detik. Deretan tangkapan layar percakapan, foto selfie mesra Fahmi dan Rina, serta nota makan malam mewah yang mereka tagihkan atas nama kantor memenuhi layar. Dinda menutup mulutnya, menahan isak. Tangannya gemetar. Rasanya seperti ditampar berkali-kali tanpa bisa melawan. Ia pernah berpikir bahwa rasa malu Fahmi padanya adalah ujian yang akan lewat. Tapi ini bukan lagi ujian. Ini pengkhianatan yang selama ini disembunyikan rapi di balik wajah serius suaminya. Ketika Fahmi pulang malam itu, ia mendapati suasana rumah gelap, hanya kamar ibunya yang masih terang. Ia memanggil Dinda, tapi tak ada sahutan. Lalu ia melihat laptopnya menyala di meja makan, dan jantungnya seperti berhenti berdetak saat melihat layar yang masih terbuka, menampilkan salah satu foto dirinya dan Rina, berpelukan di ruang kantor. Dinda keluar dari dapur, membawa gelas air putih. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam, tidak seperti biasanya. "Mas, aku udah lihat semuanya." Fahmi mencoba membela diri. "Dinda, itu gak seperti yang kamu pikir." "Jangan bohong," potong Dinda, suaranya dingin tapi mantap. "Aku udah cukup sabar jadi istri yang kamu malu-maluin. Aku kerja banting tulang, kamu malah peluk perempuan lain di kantor. Di tempat aku ngepel, kamu berkhianat." Fahmi mencoba mendekat, tapi Dinda mundur. "Aku nggak mau kamu sentuh aku malam ini. Aku nggak tahu kamu siapa sekarang. Yang jelas, kamu bukan suami yang dulu aku nikahi." "Din, please. Aku lagi kacau." "Aku ditekan Rina." "Aku?" Fahmi terduduk di kursi, menutup wajah dengan kedua tangan. "Aku gak tahu harus gimana." "Lalu kamu cari pelarian dengan tidur sama dia?" bentak Dinda, suaranya mulai pecah. "Kamu pikir aku gak capek? Aku kerja malam, bantu obati ibu, sambil jaga pernikahan kita. Tapi kamu malah tega nyakitin aku begini." Keheningan menggantung panjang di antara mereka. Dinda tidak menangis. Matanya sudah kering karena terlalu sering menahan. Ia tidak butuh air mata malam itu. Ia butuh keputusan. Dan keputusan itu sudah ada sejak tangannya mengklik folder tadi. "Aku mau pisah rumah, Mas. Aku tinggal di rumah Bu Ani sementara. Kalau kamu sadar, kalau kamu masih punya harga diri, biarkan aku tenang. Aku butuh waktu." Fahmi hanya terdiam, terpukul. Ia tak menyangka Dinda akan sampai di titik itu. Titik di mana ia tidak lagi menangis atau memohon, melainkan melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan itulah momen di mana Fahmi sadar. Rumah itu bukan lagi rumah. Dinda bukan lagi tempat pulangnya. Malam itu, Dinda mengemas beberapa pakaian, menyelipkan surat kecil untuk ibunya, dan meninggalkan rumah tanpa menoleh. Ia tidak membawa banyak, hanya harga dirinya, yang selama ini diinjak-injak oleh orang yang seharusnya menjaga dan menghargainya. Dan sejak malam itu, pernikahan yang dibangun dengan harapan dan cinta sederhana pun resmi runtuh. Bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kebohongan dan kesombongan telah membunuhnya perlahan-lahan. Dinda berjalan menyusuri trotoar yang lengang di pagi hari. Tangan kanannya menggenggam selembar surat undangan untuk kursus bahasa Inggris yang ia terima beberapa hari lalu. Hatinya sedang berbenturan antara rasa sakit dan semangat yang baru saja tumbuh. Setelah perpisahan dengan Fahmi, ia merasa seperti terlahir kembali. Hari-harinya yang penuh luka mulai digantikan oleh sebuah keputusan untuk bangkit dan menatap masa depan. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang harus dilalui tidak mudah, ia tidak akan lagi menjadi wanita yang terluka dan terpuruk. Ia akan menjadi wanita yang kuat,
yang tak hanya bekerja keras, tetapi juga belajar untuk memperbaiki dirinya. Sejak tinggal bersama Bu Ani, hidupnya sedikit lebih ringan. Bu Ani memberikan tempat tinggal yang nyaman di rumah kontrakannya yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kantor tempat ia bekerja dulu. Di rumah kecil itu, Dinda mulai menemukan ruang untuk diri sendiri, yang selama ini terkekang oleh pengkhianatan dan luka dalam pernikahan. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing di hidupnya sendiri. Setiap pagi, ia bangun dengan tekad baru untuk memperbaiki setiap hal yang sempat terlupakan, dirinya sendiri. Hari pertama mengikuti kursus bahasa Inggris, Dinda merasa canggung. Ruang kelas itu penuh dengan orang-orang muda yang terlihat jauh lebih pintar dan percaya diri. Ada rasa takut yang menggerogoti dirinya. Takut jika ia tidak bisa mengejar mereka, takut gagal lagi. Namun, setiap kali pikirannya mulai goyah, ia menatap ibunya yang sedang sakit di rumah. Dinda tahu, semua ini untuk ibu. Ia ingin memberi ibu kehidupan yang lebih baik, dan untuk itu, ia harus melangkah lebih jauh dari rasa takut dan keraguan yang menghalanginya. Di kelas pertama, Dinda hampir tidak bisa mengucapkan satu kata pun dengan lancar. Namun, dengan sabar, pengajarnya, Pak Adi, seorang pria parubaya yang penuh semangat, memberi dorongan. Tidak ada yang salah dengan memulai dari bawah, ujarnya dengan senyum yang tulus. Setiap orang yang sudah berhasil, pasti pernah merasa tidak yakin pada awalnya. Yang penting adalah ketekunan. Setiap minggu, Dinda menghadapi tantangan baru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Tetapi setiap kali ia merasa lelah, ia selalu ingat pada tujuan utamanya, untuk bangkit dari semua keterpurukan. Kursus komputer yang ia ambil di malam hari setelah kerja, juga mulai memberikan hasil. Dinda mulai mahir menggunakan aplikasi dasar dan perangkat lunak yang sangat dibutuhkan di kantor. Kemajuan demi kemajuan, meski kecil, membuatnya merasa semakin kuat. Ia tahu, jika ia terus berusaha, ia akan menemukan tempat yang lebih baik untuk dirinya. Jauh lebih baik daripada tempat yang dulu membuatnya merasa tidak dihargai. Namun, perjuangan Dinda tidak berhenti di situ. Suatu hari, saat sedang menyapu ruang makan di kantor, Bu Ani mendekatinya dengan senyuman lebar. Dinda, ada kabar baik. Kamu bakal jadi supervisor di shift malam mulai bulan depan. Pak Joko sendiri yang bilang. Dinda terdiam, lalu tersenyum tipis. Rasanya seperti impian yang akhirnya menjadi kenyataan. Ia sudah lama menginginkan kesempatan lebih besar di kantor, meski dengan posisi sebagai cleaning service. Namun, selama ini ia hanya terlalu takut untuk berharap. Kini, kesempatan itu datang. Bu Ani tersenyum penuh arti, dan Dinda bisa merasakan kebanggaan yang terpancar dari wajahnya. Ini untuk kamu, Enduk. Kamu berhak mendapatkannya. Jangan ragu untuk menunjukkan dirimu, kata Bu Ani dengan keyakinan. Beberapa minggu kemudian, Dinda mulai memimpin tim cleaning service, mengatur jadwal, mengecek perlengkapan, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Ia merasa bangga, bukan hanya karena posisinya, tetapi karena ia telah membuktikan bahwa tekad dan kerja keras bisa mengubah segalanya. Dengan posisi barunya, ia bisa menata hidupnya lebih baik, lebih terorganisir, dan jauh lebih percaya diri. Dan yang paling penting, ia tidak lagi merasa rendah diri hanya karena status pekerjaannya. Namun, meskipun Dinda merasa langkahnya semakin mantap, ada satu hal yang selalu menghantuinya, perasaan kehilangan terhadap pernikahannya dengan Fahmi. Ia tidak pernah benar-benar bisa menghapus kenangan tentang cinta yang dulu mereka bagi. Suatu malam, saat sedang makan malam dengan Bu Ani, ia berkata pelan, "Aku pernah berpikir mungkin kita bisa kembali, Bu. Tapi aku sadar, aku sudah tidak bisa lagi hidup di bayang-bayangnya." Bu Ani menatap Dinda dengan mata yang penuh pengertian. "Kamu sudah cukup kuat, Enduk. Mungkin kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan. Dan kamu sudah memilih untuk mengubahnya.
Dinda hanya mengangguk, merasa ada beban berat yang akhirnya terlepas dari pundaknya. Ia tahu bahwa langkahnya sekarang adalah langkah yang tepat. Ia tidak akan kembali ke kehidupan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Ia akan terus maju, apapun yang terjadi. Di tengah perjalanan hidupnya yang baru ini, Dinda akhirnya mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari hubungan dengan orang lain, tetapi juga dari hubungan dengan diri sendiri. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan atau penerimaan dari orang lain. Semua yang ia butuhkan adalah keberanian untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa rasa takut atau malu. Fahmi duduk di meja kecil di sudut sebuah ruangan kantor yang sempit, menatap layar komputer yang terlihat begitu asing. Sejak pemecatannya dari PT Sentosa Jaya, dunia Fahmi terasa seperti terbalik. Ia tak lagi menjadi bagian dari dunia yang selama ini ia banggakan, dunia penuh prestise, kantor megah, dan hidup penuh gengsi. Semua itu kini terasa seperti bayangan yang perlahan memudar, meninggalkannya dengan kenyataan yang keras dan menyakitkan. Kini, ia hanya bekerja sebagai office boy di sebuah perusahaan kecil yang hampir tak dikenal, di sebuah ruang kantor yang jauh dari hiruk-pikuk dunia korporat yang dulu ia huni. Hidupnya kini dipenuhi dengan rutinitas yang jauh berbeda. Fahmi tak lagi duduk di meja kerja yang rapi dengan laptop canggih dan tumpukan dokumen penting. Kini ia membersihkan meja-meja karyawan lain, mengambil sampah, dan mengatur ruang rapat yang selalu berantakan. Setiap kali ia menyapu lantai, ia teringat betapa ia dulu meremehkan pekerjaan ini, menganggapnya sebagai pekerjaan rendah dan hina. Namun kini, ia tak punya pilihan. Ia harus bertahan hidup. Pekerjaan barunya tak hanya membuatnya merasa terhina, tetapi juga mengingatkan betapa jauhnya ia terjatuh. Setiap kali ia melihat kolega lamanya yang dulu ia pandang dengan rasa angkuh, kini ia merasa mereka menatapnya dengan pandangan yang berbeda, tak lagi sebagai rekan sejajar, tetapi sebagai orang yang terdegradasi, jatuh ke dalam posisi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, Fahmi harus membersihkan ruang rapat yang digunakan oleh Dinda dan seorang pria asing yang tampaknya sedang berdiskusi bisnis. Ia tahu bahwa pria itu adalah Ardi, seseorang yang selalu membuatnya merasa cemas sejak Dinda mulai bekerja di kantor beberapa waktu lalu. Rasa cemburu yang tak terungkapkan selalu mengganggu pikiran Fahmi. Namun, sekarang, cemburu itu terasa lebih seperti kepahitan yang menyakitkan. Ia melihat Dinda dengan Ardi, tampaknya semakin dekat. Bahkan, saat mereka selesai meeting, Fahmi melihat Dinda tersenyum penuh. Jauh lebih bahagia daripada yang pernah ia lihat selama bertahun-tahun dalam pernikahan mereka. Fahmi pun masuk untuk membersihkan ruang rapat, berusaha menghindari kontak mata dengan Dinda. Ia hanya bisa melihat ke bawah, merasakan keringat dingin di telapak tangannya. Setiap langkah yang diambilnya terasa begitu berat. Dinda kini terlihat begitu berbeda, penuh dengan kebahagiaan yang ia rasa tidak pantas dirasakan oleh orang yang dulu sangat ia sakiti. Dinda telah bangkit, sementara Fahmi hanya terperosok semakin dalam. Saat membersihkan meja, Fahmi tanpa sengaja menabrak salah satu kursi. Dinda menoleh sejenak, tatapannya tidak terlalu tajam, tetapi cukup untuk membuat Fahmi merasa dirinya lebih kecil dari sebelumnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, berusaha tetap tenang meski hatinya hancur. "Fahmi," suara Dinda terdengar pelan, namun jelas. "Kamu di sini." Fahmi terkejut mendengar namanya disebut. Ia menatap Dinda sekilas, mencoba tersenyum dengan paksa. "Iya, Dinda, hanya bersih-bersih sedikit." Dinda tidak langsung menjawab. Ia mengamati Fahmi dengan mata yang penuh rasa kasihan, namun tanpa ada permusuhan. "Aku nggak nyangka kamu di sini, Mas. Tapi, ya, itu keputusan kamu. Kalau kamu merasa ini jalan terbaik, ya, aku harap kamu bisa bertahan." Dinda berjalan menjauh, meninggalkan Fahmi dalam kebisuan yang memekakkan telinga. Fahmi merasa seolah-olah dunia membeku sejenak. Kata-kata Dinda begitu sederhana,
namun penuh makna. Ia tahu, Dinda sudah melepaskannya. Ia sudah tidak dibutuhkan lagi dalam hidup wanita yang dulu begitu ia cintai, yang dulu ia anggap sebagai segalanya. Hari demi hari, pekerjaan Fahmi tak banyak berubah. Ia semakin tenggelam dalam rutinitas yang membosankan. Setiap kali dia pulang ke kosan yang sempit dan berantakan, ia merasa semakin hilang. Tak ada lagi yang menunggu di rumah, tak ada suara tawa atau sapaan lembut dari Dinda. Kamar kosnya yang suram kini menjadi satu-satunya tempat untuknya bersembunyi dari kenyataan pahit yang terus menghantui. Kadang-kadang, Fahmi terbangun tengah malam, terjaga dari mimpi buruk tentang hidupnya yang runtuh. Dalam kesepian itu, ia teringat masa lalu, masa ketika ia dan Dinda masih saling mencintai, ketika mereka merencanakan masa depan bersama dengan penuh harapan. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Kenangan yang semakin memudar seiring waktu yang terus berjalan. Di tempat kerjanya, Fahmi mulai diperlakukan seperti orang biasa, bahkan lebih rendah dari itu. Beberapa karyawan di kantor itu sering memandangnya dengan tatapan heran atau kadang bahkan mengejeknya di belakang. Fahmi hanya bisa menunduk, berusaha mengabaikan segala komentar yang dilontarkan padanya. Ia merasa terasing, seakan-akan dirinya tidak lagi dianggap manusia yang punya harga diri. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Disinilah ia berada sekarang, di titik paling rendah dalam hidupnya. Rina, yang dulu sering berada di sisinya, kini sudah menjauh. Kehadiran Rina di hidupnya semakin samar, dan Fahmi tahu, hal itu bukan tanpa alasan. Rina bukanlah orang yang bisa diandalkan, apalagi ketika keadaan sudah berbalik seperti ini. Rina lebih mementingkan dirinya sendiri. Ia tidak lagi peduli dengan nasib Fahmi. Dan itu membuat Fahmi semakin sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini, ia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Dalam keheningan malam itu, Fahmi kembali menatap layar ponsel, mengingat pesan terakhir Dinda beberapa minggu lalu. Ya, mereka kini sudah resmi bercerai semenjak Dinda melihat foto Fahmi tidur berpelukan dengan Rina. Aku tidak akan kembali, Fahmi. Aku sudah cukup terluka. Ini jalan yang harus aku ambil untuk kebahagiaanku. Pesan itu kembali terngiang di pikirannya. Fahmi tahu, itu adalah titik yang tak bisa ia ubah. Dan meskipun ia ingin mengulang semua yang telah terjadi, ia tahu bahwa kesempatan untuk memperbaiki semuanya sudah tidak ada lagi. Ia hanya bisa menatap hidupnya yang sekarang, hidup yang penuh dengan penyesalan, dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk membalikan waktu. Fahmi duduk di sudut sebuah kafe kecil di pinggiran kota, menatap cangkir kopinya yang hampir kosong dengan pandangan kosong. Di luar, hujan turun dengan deras, menciptakan suasana yang semakin menekan hatinya yang sudah penuh dengan penyesalan. Ia mencoba meresapi setiap detik yang berlalu, berharap bisa menemukan sebuah jawaban yang bisa merubah apa yang telah terjadi, atau setidaknya sedikit meringankan beban yang ia rasakan. Tapi, semakin lama ia merenung, semakin ia sadar bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Semua yang telah berlalu takkan bisa kembali lagi. Sejak pemecatannya, hidup Fahmi benar-benar terpuruk. Tidak hanya kehilangan pekerjaan yang dulu ia banggakan, tetapi juga kehilangan Dinda, wanita yang dulu ia anggap sebagai segalanya. Ia masih ingat betul malam ketika Dinda memberitahunya bahwa ia tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahan mereka. Malam itu, setelah bertahun-tahun hidup dalam kesombongan dan gengsi, Fahmi akhirnya sadar bahwa apa yang ia kejar, status, uang, dan pengakuan, ternyata bukanlah hal yang benar-benar berarti dalam hidup. Semua itu hilang dalam sekejap, meninggalkan dirinya tanpa arah. Saat ia masih berada di puncak karirnya, ia tidak pernah menghargai apa yang ada di sekitarnya. Ia menutup mata terhadap orang-orang yang benar-benar peduli padanya, termasuk Dinda. Ia lebih memilih mengejar citra dan gengsi di hadapan orang lain, sementara orang yang paling berharga baginya, Dinda, terluka dalam diam. Rasa penyesalan itu datang begitu kuat,
menghimpitnya hingga hampir membuatnya tak bisa bernafas. Setiap malam, setelah bekerja sebagai office boy di perusahaan kecil itu, ia akan duduk di kosan yang sempit dan merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Ia merasa terasing dari masa lalu yang dulu penuh dengan harapan. Tak ada lagi kebanggaan dalam dirinya. Tak ada lagi pujian atau pengakuan dari atasan atau rekan kerja. Semua itu kini hilang, dan yang ada hanyalah perasaan hampa yang menggerogoti setiap sisi hidupnya. Pernah suatu hari, ia mencoba mencari Dinda. Ia menghubunginya lewat pesan singkat, berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara, untuk meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Ia tahu itu mungkin tak akan membawa perubahan, tetapi setidaknya ia ingin mencoba. Dinda, aku tahu aku sudah salah. Aku sangat menyesal. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Pesan itu ia kirimkan dengan hati yang penuh harapan. Namun, beberapa jam kemudian, ia hanya menerima balasan singkat dari Dinda yang masih terbayang di benaknya. Fahmi, aku tidak bisa lagi memberi kesempatan. Aku sudah terlalu terluka. Ini keputusan yang terbaik. Itu adalah jawaban yang selama ini ia tak ingin dengar. Kata-kata Dinda yang singkat, namun penuh makna, mematikan semua harapannya. Seperti sebuah pukulan telak yang membuatnya semakin merasa tak berarti. Fahmi tahu, meskipun ia ingin memperbaiki semuanya, tidak ada jalan kembali. Kepercayaan itu telah rusak, dan Dinda sudah memilih untuk melanjutkan hidupnya tanpa dirinya. Hari-hari setelah itu, Fahmi hanya bisa merenung. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti beban yang semakin berat. Ia mencoba untuk tidak meratapi nasibnya, tetapi kenyataan begitu sulit untuk ditolak. Ia menyadari bahwa, seperti kata orang, karma itu nyata. Ia telah mendapatkan apa yang pantas ia terima setelah bertahun-tahun hidup dalam kesombongan dan pengkhianatan. Kini, ia harus menjalani hidupnya tanpa Dinda, tanpa kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Pernah, suatu malam, saat ia sedang berjalan pulang dari kerja, ia bertemu dengan seseorang yang dulunya pernah bekerja bersama Dinda di PT Sentosa Jaya. Pria itu menatapnya dengan pandangan yang penuh makna, lalu berkata dengan nada yang tidak terlalu ramah, "Fahmi, kamu tahu kan? Dinda sekarang bahagia. Dia sudah jauh lebih baik tanpa kamu." Kata-kata itu bagaikan tamparan keras yang menyadarkan Fahmi betapa hancurnya hidupnya sekarang. Itulah kenyataannya. Dinda telah menemukan kebahagiaannya sendiri, jauh lebih baik tanpa dirinya. Fahmi hanya bisa menerima kenyataan itu dengan perasaan sakit yang terus menggerogoti hatinya. Tak ada lagi kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Bahkan meskipun ia sangat ingin meminta maaf, ia tahu bahwa Dinda telah jauh melangkah, jauh dari bayang-bayang kesalahan yang dulu ia buat. Pada saat yang sama, ia mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Dinda bukan hanya mencintainya, tetapi ia juga menghargai dirinya sebagai seorang individu. Fahmi dulu terlalu sibuk dengan egonya, dengan pekerjaannya, dan dengan pengakuan orang lain, sampai ia lupa untuk menghargai apa yang sudah ada di hadapannya. Ia tidak pernah mengerti betapa berharganya Dinda bagi hidupnya. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Fahmi menatap keluar jendela kafe yang kini tampak semakin gelap, dengan rintik hujan yang terus turun. Ia tahu, ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Namun, satu hal yang pasti, penyesalan itu akan selalu ada bersamanya, mengingatkan dirinya tentang bagaimana ia kehilangan segalanya hanya karena kesombongan dan ketidakmampuannya untuk menghargai cinta yang sudah diberikan kepadanya. Dinda melangkah keluar dari gedung kantor dengan rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hujan sudah berhenti, dan matahari sore mulai menerangi jalanan yang basah. Meski masih ada perasaan pilu yang menyesakkan dadanya, terutama ketika ia teringat akan Fahmi, ada pula rasa baru dalam dirinya, rasa yang lebih kuat, lebih mandiri. Dulu,
Ia selalu merasa terjebak dalam rutinitas pernikahan yang penuh dengan kesedihan dan pengkhianatan. Tapi kini, setelah semua yang terjadi, Dinda merasa seolah-olah ia baru saja memulai hidupnya lagi. Semenjak berpisah dengan Fahmi, hidup Dinda berubah. Ia tidak lagi merasa terbelenggu oleh harapan-harapan yang tak pernah terwujud. Ia menyadari bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada orang lain, apalagi pada seseorang yang sudah memperlakukannya dengan begitu buruk. Setelah beberapa waktu mencari kedamaian, Dinda akhirnya memutuskan untuk kembali fokus pada dirinya sendiri. Ia melanjutkan pekerjaannya sebagai supervisor cleaning service dengan penuh dedikasi. Kepercayaan diri yang sempat hilang kini mulai tumbuh kembali. Pada suatu hari, setelah selesai bekerja, Dinda memutuskan untuk mengikuti kursus komputer dan bahasa Inggris. Ia ingin lebih berkembang, memperkaya dirinya dengan keterampilan baru. Tidak ada lagi keraguan atau ketakutan seperti dulu. Ia tahu, jika ia terus berusaha, ia bisa meraih lebih banyak hal dari apa yang pernah ia impikan sebelumnya. Disinilah ia bertemu dengan Ardi, seorang insinyur muda yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi yang sedang berkembang. Dinda pertama kali bertemu dengan Ardi dalam sebuah acara networking yang diadakan di kota. Saat itu, Dinda ragu-ragu untuk datang, tetapi temannya, Bu Ani, yang selalu memberinya dukungan, meyakinkannya untuk menghadiri acara tersebut. Jangan hanya berdiam diri, Dinda. Kamu punya potensi. Temui orang-orang baru, mungkin kamu akan mendapatkan kesempatan yang tak terduga, kata Bu Ani. Dinda merasa agak canggung di acara tersebut, tetapi begitu ia berkenalan dengan Ardi, perasaan itu perlahan mulai menghilang. Ardi adalah sosok yang menyenangkan dan sangat menghargai setiap orang yang ia temui. Ia tidak tampak memandang Dinda dengan cara yang biasa dilakukan orang-orang yang sering melihatnya sebagai orang yang rendah atau tidak penting. Ardi berbicara kepadanya dengan penuh perhatian, membuat Dinda merasa dihargai. Itu adalah sesuatu yang jarang ia rasakan, terutama setelah hubungan dengan Fahmi hancur. Jadi, kamu bekerja sebagai supervisor di bagian cleaning service, ya? Itu pekerjaan yang sangat penting, Dinda. Tanpa orang-orang seperti kamu, tidak ada kantor yang bisa berjalan lancar, kata Ardi sambil tersenyum. Dinda terkejut dengan komentar itu. Biasanya, orang-orang menganggap pekerjaannya sebagai hal yang biasa saja, bahkan kadang meremehkannya. Tetapi Ardi, dengan cara yang begitu tulus, memberi penghargaan yang membuatnya merasa bangga. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai sering bertemu di acara-acara serupa, dan hubungan mereka semakin dekat. Dinda mulai merasa nyaman dengan Ardi. Tidak hanya karena kebaikannya, tetapi juga karena Ardi selalu memberikan dukungan pada setiap langkah yang Dinda ambil untuk mengembangkan diri. Mereka berbicara banyak tentang kehidupan, tentang masa depan, dan tentang impian yang belum terwujud. Ardi selalu menyemangati Dinda untuk terus maju, meskipun terkadang Dinda merasa ragu pada dirinya sendiri. Namun, hubungan ini tidak semudah yang Dinda bayangkan. Sebagai wanita yang sudah pernah terluka dalam pernikahan, Dinda merasa takut untuk membuka hati lagi. Ia tidak ingin membuat kesalahan yang sama. Setiap kali ia berada di dekat Ardi, ada perasaan cemas yang menyelimuti pikirannya. Ia khawatir jika ia terlalu cepat percaya, ia akan terluka lagi. Tapi Ardi selalu sabar, tidak terburu-buru, dan membiarkan Dinda membuka hatinya dengan cara yang ia inginkan. Pada suatu sore, setelah beberapa minggu berkenalan, Ardi mengajak Dinda untuk berjalan-jalan di taman kota. Mereka duduk di sebuah bangku panjang yang menghadap ke danau kecil, menikmati ketenangan sore itu. Dinda merasa tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Udara segar dan pemandangan yang indah membuatnya merasa seperti ada secercah harapan baru yang muncul dalam hidupnya. "Apakah kamu bahagia, Dinda?" tanya Ardi dengan nada yang lembut, sambil menatap wajahnya dengan penuh perhatian. Dinda terdiam sejenak. Ia memikirkan kembali perjalanan hidupnya,
tentang semua rasa sakit yang pernah ia alami, dan bagaimana ia akhirnya bisa berdiri di sini, di taman ini, bersama seseorang yang ia rasa tidak akan menghakiminya. Ya, Ardi. Aku rasa aku mulai menemukan kebahagiaanku lagi, jawab Dinda dengan senyuman yang tulus. Ardi tersenyum, matanya berbinar. Aku senang mendengarnya. Kamu pantas bahagia, Dinda. Aku berharap bisa menjadi bagian dari kebahagiaanmu. Dinda merasa ada sesuatu yang hangat dalam hatinya. Meski ia belum sepenuhnya yakin untuk menyerahkan hatinya sepenuhnya, ada perasaan nyaman yang tumbuh setiap kali ia bersama Ardi. Ia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada kehidupan yang lebih baik di luar sana. Sebuah kehidupan di mana ia bisa benar-benar bahagia, tanpa rasa takut dan tanpa beban masa lalu yang terus mengikatnya. Di sisi lain, Dinda tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa Fahmi masih ada di luar sana, meskipun mereka sudah berpisah. Ia sering mendengar kabar tentang kejatuhan Fahmi dari beberapa teman lama. Dinda tidak merasa senang dengan penderitaan yang dialami Fahmi, namun ia juga tidak bisa menutup perasaan sakit yang pernah ia rasakan. Di satu sisi, ia merasa bahwa apa yang terjadi pada Fahmi adalah akibat dari kesombongan dan ketidakjujurannya. Namun, di sisi lain, ia merasa lega bahwa akhirnya ia bisa melanjutkan hidup tanpa harus terbebani oleh hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Setiap kali Dinda berpikir tentang masa lalu, ia tidak lagi merasakan kepedihan yang dulu menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa meskipun ia harus melewati banyak hal sulit, ia telah menemukan kekuatan untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Ardi mungkin bukan pengganti Fahmi, tetapi kehadirannya membuka mata Dinda pada kemungkinan baru dalam hidupnya. Dan meskipun ia masih memerlukan waktu untuk sepenuhnya membuka hatinya, Dinda merasa satu hal yang pasti. Ia telah menemukan seseorang yang menghargai dirinya apa adanya, dan itu adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Dinda merasa bahwa ia bisa mempercayai masa depannya. Dinda bersama pria itu, Ardi, yang Fahmi tahu adalah seorang insinyur muda, terlihat begitu bahagia. Di dalam hati Fahmi, muncul perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Ada rasa sakit, rasa cemburu, dan rasa penyesalan yang begitu besar. Mengapa ia baru menyadari semua ini sekarang? Mengapa ia tidak pernah menghargai Dinda seperti yang seharusnya? Semua itu sudah terlambat. Dinda tidak lagi membutuhkan dirinya. Ia tahu, meskipun ia ingin meminta maaf, Dinda sudah berada di jalan yang benar, jauh lebih baik tanpa dirinya. Hari-hari berikutnya, Fahmi mencoba mengabaikan perasaan yang semakin membebani dirinya. Namun, setiap kali ia membersihkan meja atau ruang rapat, ia tidak bisa menahan diri untuk mengingat Dinda. Ia tahu bahwa kebahagiaan Dinda sekarang bukan lagi bagian dari hidupnya. Semua yang dulu ada di antara mereka, cinta, harapan, impian, semuanya sudah hancur karena kesalahannya sendiri. Suatu malam, saat sedang duduk sendirian di kosnya, Fahmi teringat lagi pada pesan singkat yang pernah ia kirimkan kepada Dinda. Dinda, aku tahu aku sudah salah. Aku sangat menyesal. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Ia mengulangi kata-kata itu dalam hati, merasakan betapa kosongnya hidupnya sekarang. Namun, di balik penyesalan itu, ia juga merasa marah pada dirinya sendiri. Mengapa ia tidak pernah cukup menghargai Dinda? Mengapa ia terlalu sibuk mengejar gengsi dan status, hingga akhirnya ia kehilangan segala-galanya? Fahmi tahu, dalam hati kecilnya, bahwa ia harus menerima kenyataan. Tidak ada lagi jalan kembali. Karma telah bekerja dengan cara yang tak terduga, dan kini ia harus menjalani hidupnya sebagai orang yang pernah berada di puncak, tetapi kini jatuh ke titik terendah. Semua itu adalah hasil dari keputusan-keputusan bodohnya sendiri. Dinda berdiri di depan jendela kontrakannya yang kini ia tempati bersama ibunya, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Sinar matahari sore mengintip dari balik gedung-gedung tinggi,
memberi kesan hangat di atas hatinya yang tenang. Di luar sana, dunia terus berjalan seperti biasa, sementara dirinya telah melalui perjalanan yang penuh dengan air mata, pengkhianatan, dan penyesalan. Namun, di titik ini, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Keputusan untuk melepaskan masa lalu yang pahit dan melangkah maju tanpa beban adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Beberapa bulan setelah perceraian, Dinda menemukan keseimbangan baru dalam hidupnya. Meskipun ia pernah merasa hancur oleh perbuatan Fahmi, kini ia bisa melihat semuanya dari sudut pandang yang lebih matang. Dia mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang siapa yang pernah melukai kita, tapi bagaimana kita bisa bangkit dan menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Keberhasilan Dinda dalam melanjutkan hidupnya tanpa Fahmi bukan hanya tentang kemajuan karir atau kebahagiaan yang ia temui dalam hubungan dengan Ardi, tetapi lebih kepada kemampuan untuk mencintai dirinya sendiri. Ardi adalah orang yang memberi Dinda penghiburan dan dukungan ketika ia sangat membutuhkannya. Meski tidak berusaha menggantikan Fahmi, Ardi memberikan Dinda apa yang selama ini ia cari. Seseorang yang menghargai setiap langkah yang ia ambil dan yang tidak menghakimi dirinya. Mereka berbicara tentang banyak hal, termasuk tentang impian-impian yang Dinda miliki. Dinda mulai menyadari bahwa ia memiliki potensi yang luar biasa, yang selama ini terpendam di bawah bayang-bayang rasa rendah diri dan rasa takut akan kegagalan. Sementara itu, Fahmi, yang hidup dalam kejatuhan, semakin merasakan betapa sulitnya untuk menerima kenyataan. Ia masih mengingat Dinda, meskipun jarak antara mereka semakin jauh. Dalam kesunyian malam, Fahmi sering merenung dan bertanya-tanya mengapa ia begitu bodoh, mengapa ia menilai segala sesuatu dari gengsi dan status. Kini, ia tinggal di sebuah apartemen kecil yang jauh dari kehidupan mewah yang pernah ia nikmati. Ia bekerja sebagai office boy, yang setiap hari membersihkan kantor dan menyiapkan kebutuhan karyawan. Meski pekerjaan ini tidak seberat pekerjaan di perusahaan besar tempatnya dulu bekerja, rasanya sangat berbeda. Tidak ada lagi pengakuan, tidak ada lagi pujian. Semua itu hilang, digantikan oleh pekerjaan yang dianggap remeh oleh sebagian besar orang. Namun, yang paling membuat Fahmi menderita adalah kenyataan bahwa ia tidak lagi memiliki Dinda di sisinya. Karma memang bekerja dengan cara yang tak terduga. Setelah sempat berpikir bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukannya, Fahmi justru terperangkap dalam rasa penyesalan yang mendalam. Suatu hari, saat ia sedang bekerja di kantor yang baru, ia melihat Dinda lewat di depan gedung yang sama, bersama Ardi, pria yang kini ada di sampingnya. Mereka berjalan dengan gembira, berbincang-bincang sambil tertawa. Melihat kebahagiaan mereka, sebuah perasaan aneh menggelayuti hati Fahmi, perasaan cemburu yang begitu kuat dan menyakitkan. Ia merasa hancur melihat Dinda, wanita yang dulu ia sakiti, kini bahagia tanpa dirinya. Fahmi teringat kembali pada semua kesalahan yang pernah ia buat, pada saat-saat ia memilih untuk mengutamakan gengsi dan status ketimbang menjaga hati Dinda. Ia juga ingat bagaimana ia selalu memandang rendah pekerjaan Dinda sebagai seorang cleaning service, meskipun itu adalah pekerjaan yang mulia dan penuh dedikasi. Kini, di posisinya yang terendah, Fahmi sadar bahwa gengsi hanyalah ilusi, sementara keberhasilan sejati datang dari kerja keras dan kejujuran. Tapi semuanya sudah terlambat. Dinda telah melangkah jauh, dan ia tidak bisa kembali lagi ke dalam hidupnya. Suatu hari, setelah berbulan-bulan bekerja sebagai office boy, Fahmi menerima panggilan telepon dari sebuah perusahaan besar tempat ia dulu bekerja. Suara di ujung sana mengabarkan bahwa perusahaan tersebut sedang membutuhkan seorang karyawan di divisi marketing, dan mereka ingin Fahmi kembali. Semua kesempatan itu kini terbuka lebar untuknya. Tetapi saat itu juga, Fahmi merasa bingung. Apakah ia benar-benar ingin kembali ke dunia yang dulu pernah membuatnya sombong? Apakah ia bisa meninggalkan kehidupan yang sederhana ini untuk kembali ke dunia yang penuh dengan kemewahan yang mungkin tidak memberinya kebahagiaan sejati? Di sisi lain,
Dinda sudah menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Hubungannya dengan Ardi semakin erat. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama. Dinda juga terus berkembang dalam karirnya. Berkat kerja keras dan keberaniannya untuk terus belajar, ia berhasil mendapatkan posisi yang lebih tinggi, bahkan menjadi bagian dari manajemen perusahaan. Ia merasa bangga dengan semua pencapaiannya, meskipun jalan yang ia lalui penuh dengan rintangan. Namun, Dinda tidak pernah menyesali apapun. Setiap langkah yang ia ambil adalah hasil dari keputusan yang ia buat dengan penuh pertimbangan, dan sekarang ia merasa bahwa ia berada di tempat yang tepat dalam hidupnya. Pada suatu malam, setelah bekerja lembur, Dinda menerima pesan singkat dari Fahmi. Pesan itu sangat sederhana, hanya berisi permintaan maaf yang tulus. Fahmi mengaku bahwa ia telah banyak berbuat salah dan berharap Dinda bisa memaafkannya. Dinda memandangi layar ponselnya, merasa ada perasaan campur aduk di dalam hatinya. Ia tahu bahwa Fahmi sedang berjuang untuk keluar dari kesalahannya, namun itu tidak mengubah kenyataan bahwa ia telah terluka begitu dalam. Setelah beberapa detik, Dinda akhirnya membalas pesan itu dengan kalimat yang singkat namun penuh makna. Aku sudah memaafkanmu, Fahmi. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku bahagia dengan jalan hidupku sekarang. Semoga kamu juga menemukan kebahagiaan. Dinda tahu bahwa hidupnya sudah berada di jalur yang benar. Dan meskipun ia telah memberi maaf kepada Fahmi, ia tidak perlu kembali ke masa lalu yang penuh dengan kepahitan. Kehidupan barunya dengan Ardi adalah pilihan yang tepat untuknya. Dan itu adalah hidup yang ia pilih untuk dirinya sendiri, tanpa pengaruh dari siapapun. Beberapa minggu kemudian, Fahmi mendengar kabar bahwa Dinda dan Ardi telah memulai hubungan yang serius. Mereka sering terlihat bersama di berbagai acara, dan banyak orang mulai mengagumi pasangan itu. Di sisi lain, Fahmi tetap berjuang dengan kehidupannya yang penuh kesulitan. Ia belajar untuk menerima bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah memperbaiki dirinya dan menjalani hidup dengan lebih baik. Ia tidak berharap banyak, hanya berharap bahwa suatu saat nanti, ia bisa menemukan kedamaian dalam dirinya, dan mungkin, dengan sedikit keberuntungan, mendapatkan kesempatan untuk mulai lagi, bukan untuk meraih gengsi, tapi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Akhirnya, Dinda memaafkan Fahmi, tetapi ia memilih untuk melanjutkan hidupnya dengan Ardi, dengan penuh kebahagiaan dan harapan baru. Fahmi, meski penuh penyesalan, menyadari bahwa hidup harus berjalan sesuai dengan hukum karma. Semua yang ia alami adalah buah dari pilihan-pilihan yang pernah ia buat. Ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia bisa memilih untuk tidak lagi terjebak dalam penyesalan. Kehidupan terus berjalan, dan yang terpenting adalah bagaimana seseorang memilih untuk menghadapi masa depannya.